Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Bergembira sekali dan menyenangkan saya saat ini berada di tengah-tengah aneka buku. Saya berada di Gramedia Store, Galeri Mall di Bali. Nah, mengapa saya ada berada di sini? Karena saya ingin menjumpai para penulis dari yang sudah biasa menulis, kemudian dari anak-anak yang tadinya belum tahu bagaimana cara menulis, akhirnya sekarang sudah bisa menghasilkan sebuah karya atau buku-bukunya. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana tema-tema atau ide-ide itu muncul, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam menulis. Dan tentunya menulis adalah satu bagian atau hobi atau kegembiraan yang tentunya semua orang bisa melakukan itu. Nah, kita ingin tahu bagaimana tips dan triknya supaya bisa membuat buku yang baik dan akhirnya layak untuk dipublish atau diterbitkan untuk umum. Jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik saudara, nah sekarang saya sudah bersama dengan dua Sri Kandi. Mereka yang menggeluti buku, menulis, mengarang ya. Nah, saya kenalkan dulu. Yang pertama adalah sebelah kiri saya ada Mbak Ayu Sulistiawati. Om Swastiastu Mbak Ayu. Salam sehat nggih? Salam sehat selalu ya. Terima kasih atas waktunya bersama dengan Sapa Redaksi On Location. Kemudian di sebelah beliau ada, biasa saya manggil Ito nih. Wah, Mbak Lina Marpaung. Apa kabar Mbak? Sehat selalu? Sehat selalu ya? Luar biasa. Terima kasih atas waktunya bersama Sapa Redaksi pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin saya ke mana? Ke Mbak Ayu dulu ya. Mbak Ayu. Mbak Ayu, kan kita tahu sekarang ini kita bahas tentang buku dulu lah ya. Buku itu tidak pernah jauh dari membaca sebetulnya. Kalau dari pandangan kacamatanya Mbak Ayu, melihatlah di sekeliling, di kehidupan kita, kalau minat baca itu, kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana sih pandangan dari Mbak Ayu ya selama ini? ya. Kalau pandangan saya, buku tuh semakin diminati ya Mbak. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, banyak di rumah, mungkin karena kebosanan. Jadi ada sisi lain sebenarnya buku, cuma bedanya sekarang ini lebih trennya kan ke online ya, daring. Jadi buka buku e-book macam electronic book itu tren. Tapi di sisi lain kadang kan susah untuk bisa memegang buku itu, lebih punya rasa tersendiri gitu. Jadi saya kira kalau untuk budaya baca masih belum berkurang kok Mas, masih tetap ada terus. Saya percaya akan tetap ada buku terus, dan buku itu ya tetap dibutuhkan. Hanya saja isinya yang mesti memang harus divariasi, karena orang kalau tulisan terus gitu aja kan juga kadang bosan. Sekarang yang lagi tren, kalau yang saya lihat itu ada penambahan ilustrasi yang banyak. Oke. Ada gambar-gambar di sana. Gambar itu juga menarik minat baca seseorang untuk bisa tertarik membaca buku, apalagi megang buku itu. Punya rasa yang lain. Jadi tidak cuma sekedar tulisan teks gitu ya, digabungkan, dikolaborasikan dengan ilustrasi. Ada gambar-gambar sedikit, relatif menjadi lebih menarik maksudnya. Pesannya tetap sama ya, nyampe kan? Tetap nyampe, karena ilustrasi itu juga penting untuk nilai tambah dari buku itu sendiri Mas. Selain untuk juga secara tidak langsung mengedukasi untuk ayo baca. Dari segala umur itu biasanya kalau ada gambarnya bisa masuk. Meskipun belum bisa baca, tapi dia suka gambarnya, itu menjadi mempermudah orang tua untuk mengajak anaknya juga kan. Daya tariknya dari gambar dulu sebetulnya, menggiring ke sana. Makanya sampo itu sekarang beragam Mas. Coba lihat aja di sini. Kalau dulu ternyata kan digedein tulisan atau judulnya ya.
Gedein juga. Tapi sekarang kan banyak yang lebih justru ditonjolkan ilustrasinya, karena dilihat dari jauh itu lebih nyaman dilihat, lebih menarik dibaca. Nah, kalau pendapat Mbak Lina bagaimana Mbak? Jadi tentang membaca ini, kalau melihat dari sekeliling bagaimana sih minat tingkat bacanya nih orang kita nih? Ya, kalau saya sendiri dari publisher juga melihat kalau animo masyarakat, apalagi di masa pandemi ya, masyarakat memang banyak ya untuk yang namanya ketertarikan untuk membaca. Namun yang saya lihat lebih dalam lagi, ketertarikan itu nggak seperti zaman-zaman saya dulu gitu ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu saya lebih senang yang namanya membaca itu lebih yang artinya sedikit ada quality dari tulisan tersebut gitu. Nah, cuman sekarang ini lebih kepada yang ringan-ringan gitu ya. Jadi artinya kepada penulis juga gitu, message-nya yang mau saya sharing juga, berilah tulisan itu ringan, tetapi ada pesan yang sesungguhnya ada kita bacakan untuk hidup di dalam hidup ini manfaatnya terasa. Jadi isinya tuh tetap nilainya tetap kuat, tapi penyampaian atau tulisannya tuh menjadi lebih ringan seperti. Iya, jadi dalam hal pemakaian pemilihan kalimat seperti itu, pemilihan kata, sehingga memang masyarakat itu jadi dimudahkan untuk yang namanya memahami pesan dari buku yang kita tulis seperti itu. Iya. Jadi pada prinsipnya memang kita sedikit membaca ini sebetulnya memang baik, sudah relatif tetap orang banyak, tinggal memang ada lewat buku, kemudian buku ini juga mungkin tadi sudah pakai elektronik istilahnya, e-book gitu ya. Intinya membaca gitu ya. Jadi inilah yang kita ingin coba, bahwa arti pentingnya membaca ini seperti apa Mbak Ayu? Kenapa kita harus dirangsang dengan membaca? Kalau Mbak Ayu gimana pengalaman? Menurut saya ini juga tergantung dengan sikon juga kan ya. Karena kayak semacam sekarang ini kan kita lagi masa pandemi. Saya kira masing-masing orang pasti butuh motivasi kan, butuh penyemangat, butuh inspirasi ya, inspirasi gitu. Apalagi banyak belakangan orang kan diem di rumah, yang biasanya aktif mungkin jadi berkurang keaktifannya. Nah, itu untuk mengisinya itu kalau tidak ada sesuatu itu kan mereka jadi merasa kosong. Nah, saya lihat juga media sosial banyak buku-buku indie ya Mbak, untuk muncul sekarang. Media sosial itu dikasih gratis ya? Iya, dikasih gratis, atau penjualan mereka sekarang tidak melulu lewat toko buku misalnya, tapi mereka indie itu mulai banyak banget. Berarti kan pangsa pasarnya tetap ada minat baca tuh berarti tetap sebenarnya ada. Trennya aja yang harus, ini kita harus mengikuti ini gitu ya. Mbak Ayu kan juga menulis, tapi saya ke Mbak Lina. Mbak Lina kan menulis juga. Kalau boleh tahu nih, bagaimana dulu awalnya kok? Sedikit deh flashback Mbak Ayu, cerita Mbak Lina. Ceritanya dulu kok bisa menulis tuh gimana sih? Awal-awal dulu lah. Sejak kapan mulai bisa menulis? Iya, jadi sesungguhnya menulis itu bagi saya dimulai sejak masih kecil ya. Jadi masih dalam sekolah dasar. Jadi kalau masih dulu sampai kuliah pun saya punya diary itu banyak sekali gitu ya, karena saya paling senang tuh nulis diary setiap hari seperti itu. Nah, jadi dimulai dari situ, kemudian ada juga yang namanya pembelajaran mengarang dulu di sekolah gitu ya. Nah, itu bagi saya sesuatu yang saya sangat senengin gitu. Nah, makanya sampai akhirnya dari SD ke SMP sampai akhirnya kuliah pun, karena saya juga kebetulan kuliahnya di sastra seperti itu, saya menggeluti banget yang namanya dengan pemakaian kalimat-kalimat yang cantik seperti itu, kemudian menulis yang apa yang saya rasa yang nggak tersampaikan oleh saya keluarkan dari mulut saya seperti itu. Jadi media untuk menyampaikan ide-ide atau apa boleh dikatakan pendapat gitu ya. Betul. Disalurkan melalui tulisan ini. Iya, apalagi waktu masih zamannya kuliah gitu ya. Waktu zaman kuliah ada
seorang dosen yang saya sangat gak suka gitu ya. Itu saya sampaikan melalui tulisan dan itu dimuat dalam majalah dindingnya kampus seperti itu. Tapi sudah ada keterminatan tuh sejak kecil? Sudah? Iya, sejak kecil. Oke. Kalau sedikit kalau Mbak Ayu dulu awal-awal menulis gimana Mbak? Kan ini latar belakangnya wartawan juga gitu kan. Apa nyemplung atau memang saya? Saya awalnya malah sebenarnya lebih ke menggambar. Oh, Saya oke. lebih ke menggambar, ilustrasi atau karikatur. Kemudian jadi wartawan. Jadi wartawan kan otomatis hampir setiap hari nulis lebih dari 2. Yang pendek, yang panjang ya karena kebutuhan pekerjaan dan tuntutan di mana saya waktu itu bekerja medianya. Nah, mau nggak mau kan terlatih akhirnya. Nah, setelah kemudian saya memilih untuk menjadi penulis, itu transisi. Awalnya saya bukan mau menulis, tapi mau ilustrasi sebenarnya. Kemudian, oh kenapa enggak saya combine? Untuk sekarang terus kemudian sikonnya juga mendukung kan. Oh, akhirnya banyak yang bilang, ya udah di-combine aja gambar-gambar dengan tulisan gitu. Tapi ya saya sepakat dengan Mbak Dina bahwa memang sekarang yang dibutuhkan adalah menulis yang ada pesannya, yang harus ada pesan, harus nggak cuma asal nulis sebenarnya, tapi harus benar-benar kualitasnya tuh yang maksimal kalau misalnya. Nah ini menarik ini kan. Nanti kita akan membahas bagaimana sih sebuah menulis itu yang baik dan benar. Kemudian itu tadi bagaimana mendapatkan pesan, kemudian pesan itu ditulis tapi tidak hilang gitu kan. Nah, akhirnya buku itu punya rohnya kalau kita baca gitu. Mbak Ayu, Mbak Lina, kita tahan dulu Mbak ya. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Kita ingin mengetahui bagaimana sih menulis buku dengan baik dan benar, kemudian supaya tidak hilang isi atau roh pesan dari buku itu, triknya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.